Persib Bandung masih belum bisa menunjukkan taringnya dalam gelaran Liga 1 2023. Kali ini Persib Bandung yang harus bertekuk lutut di hadapan PSM Makassar dalam laga yang digelar di Stadion B.J. Habibie pada Sabtu malam kemarin. Dalam 4 laga musim ini, Persib Bandung hanya meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jalannya pertandingan pada babak pertama, perubahan di kursi pelatih tidak lantas membuat Persib Bandung melakukan banyak pergantian di susunan starter. Yaya Sunaria selaku caretaker masih memasang formasi baku 3-4-3. Tetapi untuk kali ini Mark Locke didampingi Deddy Kusnandar di jantung permainan. Baru 6 menit laga berjalan, PSM Makassar sudah menggetarkan jala tim tamu. Yuran Fernandes menanduk bola masuk ke gawang menerima umpan sepakan bebas Yance Sayuri dari sisi kanan. Namun wasit menganulir gol tersebut karena sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Namun 4 menit berselang, Kenzo Nambu mampu benar-benar membuka keran gol timnya. Sapuan Edo Febriansyah malah jatuh di kaki penyerang asal Jepang tersebut. Tanpa ampun dia melepaskan tendangan keras yang melesak ke pojok kanan atas gawang. PSM Makassar memimpin 1-0. Alih-alih menyamakan kedudukan, penggawa Persib Bandung malah dibuat frustasi karena pola serangan tidak berkembang. Justru pada menit ke-28, Juku Eja memperlebar jarak melalui Victor Detan. Bola rebound dari sepak pojok dikontrol dan sepakan pelan mendatar dilepaskannya tanpa sanggup diantisipasi Teja Pakuala. Skor berubah menjadi 2-0. PSM Makassar semakin menjauh dan unggul 3-0 ketika laga berjalan 40 menit. Everton Nascimento yang masuk menggantikan Adelson Silva mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kesalahan koordinasi bek lawan. Dirinya memenangi duel lari dengan Alberto Rodriguez dan tidak kesulitan memperdaya penjaga gawang. Babak pertama, PSM Makassar memimpin dengan skor 3-0. Memasuki babak kedua, perubahan dilakukan Yaya Sunaria dengan menarik keluar Deddy Kusnandar saat turun minum. Ezra Walian dimainkan untuk menambah jumlah pemain dengan karakter menyerang. Formasi yang diterapkan juga diubah menjadi 4-4-2 dan menggeser Edo Febriansyah ke sayap kanan. Persib Bandung sempat mencetak gol pada menit ke-60 melalui sepakan Marc Anthony Clark. Namun wasit menganulirnya karena David Da Silva yang sebelumnya melakukan sundulan lebih dahulu berada dalam posisi offside. Perlahan serangan Persib Bandung bisa menembus kotak penalti lawan. Gol untuk Persib Bandung akhirnya hadir pada menit ke-86 setelah Yuran Fernandes salah mengantisipasi percobaan Ciro Alves. Umpan yang dilepaskan Ciro malah mengarah ke gawang, namun Yuran dan kiper tidak menjalin komunikasi dengan baik. Sehingga bola yang coba ditanduk malah masuk ke gawang sendiri. Skor berubah menjadi 3-1. Laga menjadi seru karena Persib Bandung kembali mencetak gol pada menit ke-88 dan mengubah skor menjadi 3-2. Tendangan melengkung Marc Anthony Clark usai menerima operan pendek dari sepak pojok Ciro Alves dikirim ke tiang jauh. Tembakan akurat ke sudut kiri gagal diantisipasi oleh kiper PSM Makassar. Bernafsu untuk menyamakan kedudukan, malah Persib Bandung di injury time kecolongan lagi. Adalah Andi Harjito yang mencetak gol usai menerima assist dari Everton lewat skema serangan balik. Skor 4-2 menjadi milik PSM Makassar dan Persib Bandung masih puasa kemenangan musim ini. Dengan hasil ini Persib Bandung sementara menghuni di posisi ke-16 atau lebih tepatnya di zona degradasi dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. Sementara dengan kemenangan ini, PSM Makassar berhak menempati sementara posisi ke-6 dengan koleksi 7 poin. Kekalahan dari PSM Makassar ini membuat dejavu bagi Persib Bandung yang juga pernah kalah dengan skor mencolok pada Liga 1 2022 lalu, di mana saat itu Persib Bandung dipermak habis oleh PSM Makassar di stadion yang sama, yakni di Stadion B.J. Habibie Parepare dengan skor akhir 5-1. Ironisnya pada laga tahun lalu Persib juga tidak didampingi langsung oleh Luis Mia yang sedang sakit. Saat itu posisinya digantikan oleh caretaker Budiman. Dan pada laga kemarin malam Persib Bandung hanya didampingi oleh caretaker Yaya Sunaria karena Luis Mia memilih mundur dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Pada laga ini lini pertahanan kembali menjadi sorotan para bobotoh. Bahkan nama bek asing Persib Bandung yakni Alberto sempat masuk trending topik di Twitter. Kata butut juga masuk dalam trending topik usai Persib Bandung digilas 4-2 oleh pasukan drama. Bapuknya lini belakang ini jelas menjadi titik lemah dari pasukan Maung Bandung ini.
Terlihat beberapa gol yang tercipta adalah kesalahan dari sisi pertahanan Persib Bandung. Tak ayal Nick Weber, Alberto Rodriguez Martin dan Daisuke Sato menjadi bulan-bulanan bobotoh usai laga. Bahkan di media sosial Instagram ramai akun fanbase Persib Bandung memposting video puluhan bobotoh menyerbu kantor milik Persib Bandung usai tim kesayangannya menelan kekalahan memalukan di Parepare. Update info yang didapat bahkan bukan puluhan bobotoh, melainkan ada ratusan bobotoh yang mendatangi gerai Persib pada malam kemarin. Mereka melakukan aksi protes dan menumpahkan kekesalan kepada manajemen Persib Bandung yang dinilai telah gagal membawa tim lebih baik. Terlihat dalam rekaman video amatir warga, ratusan bobotoh meluapkan kekesalannya dengan menyalakan flag dan sempat melempar batu yang terjadi pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Beruntung aksi ratusan bobotoh tersebut langsung dibubarkan oleh kepolisian Polrestabes Bandung yang dibantu personil TNI. Puluhan personil dari TNI dan Polri sudah berjaga-jaga di depan geraha Persib Bandung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun situasi sudah kondusif pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Para bobotoh sempat menyalakan flare dan melempari kantor geraha Persib Bandung sebagai bentuk protes kepada manajemen. Usai laga, Yaya Sunaria selaku caretaker mengakui timnya harus tumbang karena rapuh di interval pertama. Gol Kenzo Nambu, Victor Detan, dan Everton Nascimento mengalir begitu saja tanpa bisa dicegah. Aliran serangan juga mudah mentok dan pemain nampak frustasi. Baru saat turun minum dilakukan perubahan skema dari 3-4-3 menjadi 4-4-2. Ezra Walian diturunkan menggantikan posisi Deddy Kusnandar untuk menambah daya gedor. Menurutnya perubahan tersebut berdampak positif karena tekanan jadi bisa diberikan kepada tuan rumah. Bahkan pada menit ke-86 dan menit ke-88, 2 gol bisa diciptakan. Sayangnya gelombang serangan yang dibuat untuk bisa menyamakan kedudukan malah menjadi bumerang. Barisan belakang yang kosong dimanfaatkan Andi Harjito untuk mengunci kemenangan menjadi 4-2. Caretaker Persib Bandung ini pun meminta maaf kepada bobotoh karena gagal mempersembahkan 3 poin. Bahkan hasil ini membuat Persib Bandung menerima kekalahan perdana musim ini. Meskipun begitu, dia tetap mengapresiasi anak asuhannya yang sudah berusaha di lapangan. Pertama, saya mengucapkan selamat pada PSM. Dan yang kedua mengenai jalannya pertandingan. Kita memang ketinggalan dari babak pertama dengan defisit yang cukup besar, 3-0, dan tidak mudah buat kita. Kemudian kita, setelah mereka bisa mencetak 2 gol, kita mencoba mengubah formasi. Kemudian babak kedua kita melakukan perubahan formasi dengan pemain yang kita masukkan untuk lebih menyerang. Saya rasa kita di babak kedua bisa main lebih agresif dalam menyerang. Kita bisa mengubah defisit gol dari 3-0 menjadi 3-2. Tapi ya inilah sepak bola. Ketika kita berusaha untuk menyerang, punya situasi di mana kita bisa mengejar ketertinggalan, tetapi kemungkinan kita bisa kemasukan. Inilah sepak bola. Saya minta maaf kepada bobotoh, supporter Bandung semuanya. Tapi yang pasti saya bangga melihat pemain karena mereka menunjukkan profesionalisme dan kerja keras mereka terutama setelah ketinggalan saat babak pertama. Jelas Yaya Sunaria. Selain itu, permintaan maaf juga ikut disampaikan oleh Marc Anthony Klopp kepada bobotoh karena kegagalan tim meraih kemenangan. Gelandang andalan Persib ini mengatakan bahwa target yang dibidik tentunya membawa poin penuh untuk jadi buah tangan dari Parepare. Namun kenyataannya anak-anak Juku Ejo tampil lebih baik. Dia pun berharap kedepannya kondisi tim bisa segera membaik. Diakui olehnya bahwa Persib Bandung kini tidak sedang berada dalam kondisi yang ideal. Salah satunya ialah karena tim masih terguncang pasca ditinggal oleh Luis Mia yang mundur. Marco sendiri di laga melawan PSM Makassar mencetak 1 gol yang memperkecil kedudukan pada menit ke-88. Maaf untuk bobotoh, targetnya 3 poin. Kami tentu ingin membawanya ke Bandung. Saya harap situasi ini bisa segera dilalui sehingga kita bisa menyatu lagi sebagai satu keluarga dan bisa mendapat hasil bagus lagi. Saya tidak mau mencari alasan, tapi dalam hidup ini, situasi yang sangat sulit untuk menunjukkan performa terbaik. Kami sudah mengupayakan segalanya, seperti berjuang di menit-menit akhir, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Jelas Marc Anthony Klopp. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji 2 pemain mudanya, yakni Victor Detan dan Andi Harjito yang tampil apik saat Juku Eja menang 4-2.
atas Persib Bandung Sabtu malam kemarin. Victor Detan berusia 19 tahun, sedangkan Andi berusia 21 tahun. Victor yang tampil sejak awal laga menyumbangkan 1 gol dan 1 assist yang membuatnya jadi man of the match. Sedangkan Andi Harjito yang masuk pada menit ke-87 berhasil menutup pesta gol PSM Makassar lewat golnya pada menit ke-91. Dua pemain ini juga mendapatkan pujian khusus dari sang pelatih Bernardo Tavares pasca laga. Saya bangga terhadap dua pemain muda kita. Victor cetak gol dan assist hari ini. Andi cetak gol. Ini buah dari akademi kita. Dan ini semua terjadi berkat atmosfer supporter yang diberikan luar biasa hari ini. Jelas Bernardo Tavares.